Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat salah satu daripada malaikatnya Tuhan. Kita tahu Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta, manusia, dan lain sebagainya, tetapi juga menciptakan malaikat. Nah, Tuhan menciptakan banyak malaikat. Salah satu di antaranya kita mengenal malaikat yang Tuhan kirim untuk bisa berperang atau mengalahkan tentara-tentara Asyur. Jumlahnya satu malaikat dapat mengalahkan 185.000 tentara Asyur. Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah dengar, juga tidak salah saya mengatakannya. Satu malaikat bisa membunuh, bisa mengalahkan 185.000 tentara Asyur. Jadi bukan anak-anak kecil atau orang-orang biasa, tetapi tentara dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh satu orang malaikat saja. Nah, pagi ini kita mau melihat salah satu malaikat yang lain yang Tuhan kirim ke Mesir, Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan menghukum Mesir, pada waktu Tuhan memberikan tulah kepada Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Nah, ini adalah tulah yang terakhir. Pada waktu tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, Tuhan mengirimkan satu orang malaikat lagi yang dia sebut namanya adalah pemusnah atau the destroyer. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Keluaran 12 ayat 23 berkata demikian. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Menarik sekali, malaikat ini punya nama, punya sebutan sebagai pemusnah. Karena apa? Kalau dia datang, tidak ada ampun, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terluputkan. Dia akan habiskan, dia akan binasakan, hancurkan orang-orang yang memang Tuhan mau dibinasakan. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat keunggulan daripada malaikat ini. Malaikat ini yang pertama yang kita bisa lihat adalah kepandaiannya, intelijensianya. Bapak Ibu, kok bisa saya merenungkan malaikat ini bisa tahu ini darah asli atau bukan? Kok bisa dia tahu bahwa ini darah domba atau bukan? Bisa saja bukan darah, tapi mungkin cairan yang berwarna merah misalnya. Bukan hanya mungkin darah domba, tapi mungkin darah binatang yang lainnya. Dan bahkan kalau kita lebih lanjut lihat itu, ada syarat yang sangat ketat yang kita lihat di atasnya, ayat ke-5 dan 6, dikatakan tuh harus memenuhi syarat. Domba atau kambing yang darahnya diambil untuk memberikan tanda di rumah daripada orang-orang Israel itu adalah tanda dari darah domba yang khusus. Saya membaca Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan demikian. Anak dombamu itu harus jantan, harus tidak bercela, harus berumur setahun. Dan kalau kita membaca seterusnya, ayat ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Dikurung selama 14 hari. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Paling sedikit ada 5 syaratnya. Apa saja? Jantan, tidak bercela, berumur setahun, dikurung 14 hari, disembelih pada waktu senja. Kok bisa tahu? Apa malaikat ini tanya-tanya dulu, cari informasi di setiap rumah? Kan tidak, Bapak Ibu sekalian.
Dan lebih hebatnya lagi adalah dia bukan hanya membunuh anak-anak manusia saja, tetapi juga anak-anak binatang. Pokoknya semua yang anak sulung manusia, anak sulung binatang, habis Bapak Ibu sekalian. Dan kok bisa dia juga tahu bahwa itu adalah anak sulung? Apa mungkin dia adalah anak kedua, anak dan seterusnya? Tetapi malaikat ini, saya melihat intelijensianya luar biasa. Jadi, malaikat yang diciptakan Tuhan bukan sembarangan Bapak Ibu, melainkan malaikat yang luar biasa. Baru satu. Yang kedua, kita lihat adalah ketaatannya. Bukan cuman kepandaiannya atau intelijensianya, tetapi ketaatannya, obedience. Kalau kita lihat, malaikat ini tidak pakai nawar, tidak pakai segala macam alasan, keberatan, penundaan, dan lain sebagainya. Begitu dia diperintahkan Tuhan untuk pergi, langsung laksanakan. Dia tidak ada koma lagi, tidak ada buang waktu lagi. Langsung dia mengerjakan semua perintah Tuhan. Dia tidak ada pertanyaan, apa ndak kasihan? Ini bagaimana nyawa manusia? Anak kecil, kasihan, belum dewasa, belum akil balik, atau mungkin segala macam alasan. Tidak ada. Bapak Ibu, membunuh manusia itu kan bukan hal yang sederhana. Menumpahkan darah itu kan bukan hal yang gampang. Tetapi bagi malaikat ini tidak ada keraguan, tidak ada rasa hati yang menghalangi dia untuk tidak taat kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan suruh apa, langsung dia laksanakan. Makanya namanya pemusnah. Dia bereskan, dia habiskan, dia selesaikan itu. Setiap anak sulung, baik manusia maupun binatang yang ada di rumah orang-orang Mesir. Tatkala dia melewati rumah orang Israel, lihat ada tanda darah seperti yang diminta oleh Tuhan, dia melewatinya atau dia melompatinya. Selesai. Kepandaiannya luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Kita mau lihat juga yang ketiga. Kita melihat adalah kesetiaannya, kegigihannya, persistence atau perseverance. Kita lihat bahwa malaikat ini tidak mengerjakan sesuatu untuk tanggung-tanggung. Hanya sampai di tengah jalan. Dia menyelesaikan semuanya tuntas, beres, selesai. Sampai pada akhirnya. Tidak ada yang terluput. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya seperti yang dikehendaki Tuhan. Persis apa yang dimau dan direncanakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kepandaian, kita lihat ketaatan, kita lihat kegigihannya, saya merasa sangat kagum, sekaligus sangat gentar. Kenapa? Karena ini baru satu malaikat. Bisa kita bayangkan kalau seluruh malaikatnya Tuhan. Saya rasa dunia ini tidak akan mungkin cukup satu hari mungkin. Selesai semua. Kalau memang Tuhan mau membinasakan, membunuh dunia ini. Bahkan kalau perlu nggak usah malaikat. Tuhan hanya satu kalimat saja, hancur, selesai. Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan pada pagi hari ini? Pada pagi hari saya mau mengatakan adalah, sebetulnya Tuhan itu bisa melakukan segala perkara itu jauh lebih baik, lebih bagus, lebih cepat, lebih sempurna tanpa manusia. Dia bisa suruh malaikatnya, atau tidak usah pakai malaikat, dia sendiri bisa mengerjakan jauh lebih cepat, lebih baik, lebih bagus daripada kita. Apa gunanya manusia kalau bukan Tuhan yang berbelas kasihan dan memakai kita? Maksud saya adalah Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa dipakai Tuhan, itu adalah anugerahnya Tuhan. Kalau kita yang terbatas kecil ini saja, dengan segala ketidaksempurnaan kita, Tuhan bisa memakainya.
itu sungguh adalah anugerah Tuhan yang besar. Maka, mari kita nyatakan syukur kita di dalam bentuk bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan kita, bersungguh-sungguh, melakukan semuanya dengan optimal, kita mengusahakannya dengan maksimal, kita mengerjakan dan memakai setiap waktu yang ada dengan serius, karena kita bersyukur kita yang tidak layak ini, kita masih dipakai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mensyukuri setiap waktu yang ada, setiap pelayanan yang ada, setiap kesempatan yang ada, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan berkenan memakai kami, orang-orang yang sederhana, yang sebetulnya tidak bisa apa-apa. Kami mohon Tuhan memakai kami. Kuatkan kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Setiap waktu dan saat yang kami pakai, dapat kami pakai dengan maksimal, supaya kami dapat menggunakan semua itu dengan sungguh-sungguh bijaksana untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, sehingga Engkau bangga melihat apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami dikuatkan pagi ini. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai lemah di dalam pelayanan, mulai mundur di dalam pelayanan, kami yang sudah mulai goyah, kami yang kehilangan semangat, kami yang sudah tidak mampu lagi untuk berkomitmen, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kami dipulihkan, dikuatkan, disegarkan. Selama kami diberi kesempatan, biarlah kami melakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. God bless us.